Ya, halo kawan-kawan, balik lagi bersama saya di channel Denmas Aryo. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang penyakit pada mentok, yaitu penyakit yang sangat berbahaya pada mentok, yaitu penyakit snot. Dan bagaimana cara saya mengobati penyakit snot dan apakah penyebabnya? Yuk kita tonton video. Ya, halo kawan-kawan, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang salah satu penyakit mentok yang sangat berbahaya, yaitu penyakit snot. Penyakit snot ini biasanya ditandai dengan membengkaknya area kepala dan juga membengkaknya area pada mata ya kawan-kawan. Jadi pada area kepala dan juga mata itu akan terjadi pembengkakan. Biasanya pembengkakan itu terjadi tidak langsung kedua belah sisinya ya kawan-kawan. Jadi biasanya terjadi itu pada salah satu sisinya. Misalkan sisi sebelah kanan itu akan terjadi pembengkakan dan sebelah kirinya biasanya belum. Nanti lama-kelamaan juga pasti akan menjalar ke semuanya jika tidak segera ditangani. Dan biasanya ciri-ciri mentok yang terkena snot itu ada pembengkakan di area mata dan juga area kepala sebagian ya kawan-kawan. Selain itu juga mata mentok kita itu akan berwarna merah dan juga mengeluarkan air yang berbusa kawan-kawan. Walaupun kita lap ataupun kita bersihkan, nanti pasti akan keluar busa pada matanya juga terus kawan-kawan. Dan penyakit ini sangat amat berbahaya sekali kawan-kawan. Selain penularannya cukup cepat, juga bisa menyebabkan kematian pada mentok kita kawan-kawan. Adapun penyebabnya yaitu biasanya karena bakteri yang menyerang pada area mata, dan juga karena faktor kandang yang terlalu kotor dan juga terlalu lembab ya kawan-kawan. Dan juga bisa karena perubahan cuaca, misalkan dari perubahan cuaca yang ekstrim, dari panas ke hujan ataupun hujan langsung ke panas, itu pasti akan membuat daya tahan tubuh mentok-mentok kita itu rentan dan juga lemah, sehingga bisa terkena penyakit snot ini kawan-kawan. Biasanya mentok-mentok yang terkena snot ini kemungkinan besar mati itu sangat tinggi ya kawan-kawan, karena penyakit ini sangat-sangat berbahaya dan juga sangat cepat penularannya, sehingga kita perlu benar-benar waspada dan hati-hati sekali jika misalkan kita itu mengalami di pancaroba atau perubahan iklim yang sangat ekstrim. Kita juga harus bisa menjaga kebersihan kandang, dan juga kita harus bisa menjaga daya tahan tubuh mentok-mentok kita itu semakin baik, karena penyakit snot ini akan menyerang mentok-mentok kita itu biasanya pada musim-musim pancaroba kawan-kawan. Jadi perubahan iklim dan juga kelembaban kandang itu sangat-sangat berpengaruh untuk munculnya penyakit ini kawan-kawan. Adapun penanganannya itu kita harus benar-benar ekstra ya kawan-kawan. Jadi kita mulai dari tentang matanya, yaitu biasanya penyakit snot itu mengincar atau mengenai mata biasanya kawan-kawan untuk gejala awalnya. Jadi kita bisa menggunakan daun sirih, kita ambil airnya kemudian kita teteskan ke matanya itu secara alaminya, ataupun kita bisa kompres terus menggunakan air hangat, yaitu setiap pagi dan juga sore ya kawan-kawan. Jadi kita kompres ke bagian-bagian yang bengkak pada kepalanya, kita kompres menggunakan air hangat yang dicampur dengan garam untuk antibiotiknya. Kemudian bisa menggunakan obat tetes mata untuk iritasi ya kawan-kawan.
Jadi obat mata juga bisa untuk mengobati iritasi pada mata karena mata pada mentok kita itu pasti akan mengeluarkan air yang berbusa ya kawan-kawan. Jadi pasti mata kita beriritasi, makanya kita menggunakan obat mata, bisa menggunakan Rokto, Insto seperti itu ya. Dan yang paling manjur itu biasanya menggunakan Sendrositrol ya namanya ya kawan-kawan. Obat biasanya di apotik pun ada, itu juga sebenarnya obat untuk orang kawan-kawan. Selain dari luar, kita juga menggunakan obat yang dimakan ya kawan-kawan. Jadi kita harus mengobatinya itu secara dari luar dan juga dalam. Biasanya obat anti snot juga ada, dibeli di toko-toko hewan ataupun toko pakan hewan ya kawan-kawan. Biasanya anti snot itu ada. Selain itu kita bisa menggunakan obat yang tentaklor juga, tentaklor. Dengan cara tentaklor itu kita buka kapsulnya ya kawan-kawan. Jadi tentaklor itu bentuknya kapsul, kemudian kapsulnya kita buka, kita taburkan ke mulutnya. Dan sudah pastinya mentok yang terkena snot ini harus kita karantina dan kita taruh di kandang khusus, yaitu kandang yang hangat kawan-kawan. Jadi karena faktor utama penyakit snot ini adalah kandang yang lembab dan dingin, kemudian ada yang terkena, makanya kita harus jangan taruh di kandang yang lembab atau dingin lagi, yaitu menggunakan kandang yang hangat. Bisa dialasi menggunakan daun jerami yang kering ya kawan-kawan, ataupun bisa menggunakan merang ataupun bekas kulit beras itu ya kawan-kawan, kulit padi itu, merang itu juga bisa menghangatkan tubuh. Pada itu kalau bisa kita kasih lampu juga kawan-kawan, sehingga kondisi kandang itu hangat. Walaupun kemungkinan sembuhnya itu tipis ataupun 50/50, kita harus tetap berjuang untuk menyembuhkan mentok-mentok kita agar tidak mati ya kawan-kawan. Karena penyakit snot ini sama dengan penyakit mata biru, yaitu jarang sekali bisa disembuhkan kawan-kawan. Maka dari itu lebih baik kita mencegah penyakit-penyakit itu dengan cara nomor satu adalah kebersihan kandang. Kita harus siap-siap obat-obatan atau bisa meningkatkan daya tahan tubuh mentok kita pada musim-musim pancaroba. Dan yang terpenting adalah kita vaksin mentok kita. Jadi mentok kita, sel kita itu harus rajin divaksin ya kawan-kawan. Biasanya ada yang menjualkan vaksin hewan itu di dokter hewan ataupun toko-toko obat-obatan pada hewan, itu ada yang menjual vaksin. Ada yang vaksin menggunakan disuntik ataupun menggunakan ditetes pada mata ataupun ditetes kepada mulutnya ya kawan-kawan. Jadi penyakit-penyakit berbahaya seperti ini kita lebih baik adalah menghindari ataupun berwaspada agar tidak terkena penyakit ini kawan-kawan, yaitu dengan cara seperti itu ya kawan-kawan. Yang terutama sekali adalah vaksin, kebersihan kandang ya kawan-kawan. Oke, demikian dulu penjelasan saya mengenai penyakit snot pada mentok ya kawan-kawan. Kalaupun ada teman-teman yang ada atau berpengalaman mengenai penyakit snot ini, bisa kita sharing ataupun kita tukar pikiran mengenai obat ataupun cara menyembuhkan penyakit snot ini ya kawan-kawan. Oke, terima kasih kawan-kawan.